Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Kembali kita dipertemukan khususnya mengawali bulan September yang akan mengarah kepada perayaan Natal. Janji Sang Raja Adil, masih tetap ada harapan dalam suasana yang demikian ini. Karena itu firman Tuhan akan menjadi bahagian kehidupan kita, menuntut kita untuk menghadapi kehidupan ini bahwa selalu ada pengharapan dalam Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan diri kita, siapkan waktu kita, mari duduk bersama sekitar sabda Allah. Mari berdoa. Padamu Tuhan, saat ini kami angkat pujian syukur. Allah telah menyertai kami pada bulan yang lalu, dan kini kami sudah berada pada bulan September. Pada masa-masa mana kami mengadakan penantian suasana perayaan Natal, mengharapkan kehadiran Raja yang adil. Karena itu sabda Tuhan sebagai penuntun bagi kami sehingga kami berjalan pada jalan yang Allah perkenankan. Bersabdalah karena kami semua tersedia mendengar sabdamu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama saya kasihi, Artos edisi Rabu 1 September 2021. Bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 32 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yesaya 32 ayat pertama sampai 8, Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, kitab Yesaya adalah kitab kenubuatan yang paling terkenal dalam sejarah lama. Mungkin karena penekanannya pada tema keselamatan dan nubuatannya tentang Mesias yang akan datang. Karena antisipasinya akan kedatangan Yesus Kristus dan pesan penebusannya, Yesaya terkadang disebut sebagai Injil kelima. Namun pesan Nabi tentang penghakiman Allah yang akan datang bercampur baur dengan nubuat-nubuat tentang harapan akan masa depan. Nubuat-nubuat positif ini yang membuat Yesaya menjadi terkenal. Berikut bacaan kita berbicara masalah masih ada pengharapan. Berikut bacaan ini asal sampai 8, Nabi Yesaya mengungkapkan harapannya kepada bangsa Yehuda, yaitu terwujudnya keadilan di Israel. Lalu diungkapkan pula di pasal 28 ayat 7-9 bahwa para pemimpin Yehuda berlaku korup dan tidak adil. Karena itu sang Nabi mendambakan munculnya seorang raja yang berlaku adil, yang menegakkan pemerintahan atas dasar keadilan. Bila sang raja berlaku adil, bawahannya pun akan bertindak adil. Dalam hal ini sang Nabi mengkritik tindakan raja. Di satu sisi, jika raja atau pemimpin Yehuda adil, maka jalannya kepemimpinan di seluruh Yehuda akan didasarkan atas dasar keadilan. Di sisi lain, yang terjadi adalah pemimpin di Yehuda berlaku korup, sehingga ketidakadilanlah yang terjadi. Tidak heran bila Nabi mengharapkan Allah mengutus seorang Mesias, raja yang akan menegakkan keadilan di bumi Israel. Pengharapan sang Nabi dapat digolongkan sebagai pengharapan mesianis. Setelah mengungkapkan harapannya, Nabi mengajarkan bahwa semua tindakan ada konsekuensinya. Ungkapan perempuan-perempuan pada ayat yang ke-9-20 telah lebih berarti kota Yerusalem. Kota dalam bahasa Yunani
bahasa Ibrani dipakai dalam bentuk feminim. Dan kota Yerusalem sering juga disebut sebagai Putri Sion menurut kelaziman waktu itu. Bahasa Yehuda dalam hal ini diwakili ibu kota Yerusalem yang saat itu disebut dengan perempuan-perempuan merasakan aman dan tentram. Ini tentu karena mereka mendapat perlindungan dari Mesir di bawah ancaman Asyur. Namun kebenaran ini bersifat semu. So mereka akan hancur jika memohon perlindungan dari yang bukan Tuhan. Akan tapi pada saat Tuhan akan membela umatnya dan akan mencurahkan keadilan di bumi Yehuda, ternyata masih ada pengharapan bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan bagi umat. Itulah pengharapan bagi umat di tengah kesulitan. Bapak Ibu saudara yang sama-sama Allah kasih Tuhan memang akan selalu bertindak adil terhadap orang berdosa. Ia akan menjatuhkan hukuman terhadap orang itu. Namun kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan dan bertobat tidak akan pernah tertutup. Maka datanglah kepadanya. Roh Kudus menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa paruhan ketiga terlewati, dan kini 4 bulan ke depan lagi akan diakhiri. Masa-masa sekarang merupakan masa-masa evaluasi dan persiapan ke depan, khususnya dalam melewati masa-masa sulit kondisi pandemi COVID ini. Oleh karena itu lewat sabda Allah kami diingatkan kembali bahwa masih ada kesempatan, masih ada harapan di balik permasalahan kehidupan yang saat ini. Memang kondisi sulit saat ini harus dihadapi, dijalani. Namun pengharapan kita, doa kita, Roh Kudus menuntun, membimbing, menjaga, memelihara, sehingga kita menghadapi itu dengan penuh kepastian. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Allah Bapa di surga, mohon Engkau pimpin dan sertai kami, perlengkapi kami, baik sebagai persekutuan, di tengah keluarga, di tengah kerukunan, di tengah masyarakat bahkan bangsa ini, anak cucu kami yang terdampak dalam bidang pendidikan. Allah memberikan terbaik dengan hikmat, sehingga ilmu-ilmu yang sebentar digali dalam metode live streaming, metode virtual, metode online, tidak lewat begitu saja, tapi menjadi bahagian, warna baru dalam menggali ilmu. Anak yatim piatu, para janda, para lansia, Tuhan pedulikan, sehingga tetap ada pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan memedulikan anak-anak yang berpengharapan kepadanya. Jika ada anggota jemaat, kaum keluarga, kaum anggota kerukunan dalam kelemahan tubuh sakit penyakit, baik karena usia maupun dampak-dampak dari penyakit yang ada sekarang, hadirlah di kedua mereka, pulihkan, kuatkan, bahkan hiburkan mereka. Biarkan kami Tuhan sepanjang sejarah hari ini, kami mengawali bulan ini dengan hari pertama di bulan September. Harapan selalu ada. Inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami karena akan nasib yang kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, kita memasuki 1 September 2021 dan harapan masih ada harapan. Bulan Berber berarti semakin mendekat kepada hari Natal. Selamat pagi, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mari saling berpedulikan. Selamat pagi, salam sehat.